Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP PP Modul dengan saya Ahmad Yusuf Arif. Untuk informasi lebih detail, Anda bisa lihat di situs sapindonesia.net. Di situ saya membahas silabus SAP PP Modul ya, mulai dari master data sampai master data, transaksi sampai konfigurasi ya. Tetapi pembahasannya berkisaran 10 menitan lah ya, tidak lama karena memang ini saya menawarkan konsep ya, membuka Anda cakrawala, membuka Anda biar paham gitu ya apa yang dimaksud dengan SAP PP modul itu ada apa saja. Kan tapi kalau untuk yang lebih lengkap, jika Anda serius ya ingin fokus mempelajari SAP PP modul, nanti Anda bisa chat saya di situ, nanti Anda akan diajak di member area untuk saya ajarkan semua ya SAP PP modul maksudnya, mulai dari master data ya, bagaimana cara men-setup material master, bagaimana bikin BOM, tikot apa yang digunakan. Ini selain konsep ya, selain konsep bisnis proses yang saya ajarkan, juga saya tunjukkan bagaimana cara melakukannya di SAP. Berikut dengan hubungan proses yang ada di company-company khususnya di Indonesia ya, berdasarkan pengalaman yang pernah saya tahu gitu ya. Dan hal yang unik lagi dari pembelajaran SAP PP modul yang member area tentunya ya, itu saya mengajarkan konfigurasi ya, di mana ini materi yang unik ya, jarang diajarkan orang karena memang selain agak susah juga materinya, juga benar-benar harus dia tingkat advance. Maksudnya gini. Jadi pengajaran tentang konfigurasi itu bukan saja diajarkan di konsultan, tapi kalau untuk yang level user atau user yang memakai SAP itu memang tidak diajarkan. Tapi tidak, alangkah baiknya juga walaupun Anda misalnya batasan levelnya hanya user ya, tapi untuk mengetahui tentang konfigurasi kan, untuk pengembangan bisnis Anda di pemahaman SAP ya, dengan dunia kerja yang SAP semakin kompetitif gitu kan ya, Anda tidak ada salahnya menguasai semuanya gitu ya. Oke, tidak berpanjang lebar, saya akan melanjutkan diskusi kita ya tentang material master yang sesi kedua, yaitu yang tentang masih membicarakan tentang BOM ya. Oke, kita lihat. Kita lihat captionnya adalah sekarang kita masuk ke pembahasan BOM structure ya. Apa yang dimaksud dengan struktur yang ada di BOM? Kita tahu ada dua di sini sebenarnya di dalam BOM itu. Nanti kalau Anda masuk ke tiketnya BOM adalah CS01. Nah, ditampilkan ada dua posisi gitu ya. Yang pertama ada yang di atas, itu yang disebut dengan header, dan yang bawahnya adalah item atau detail yang menampilkan dari material-material komponennya gitu. Tentu saja prasyarat untuk BOM itu, untuk pembuatan BOM, material yang dimasukkan di sini cek material type ya. Jadi material type itu dimana kita tahu ada berbagai macam material type yang di-assign oleh tim MM tentunya ya. Dan kolaborasi dengan PP kalau masalah BOM ya. Nah, berarti kan ada material raw mat, packaging. Nah, itu kan sudah didefinisikan di awal material type-nya. Nah, nanti kita bisa mengkonfigurasikan material yang sebagai header itu adalah material type yang mana gitu. Jadi tidak semua material type
itu akan didefinisikan sebagai dia bom, mempunyai bom. Karena biasanya material header yang bom itu di-assign ke material semi finish product atau finish product gitu ya. Jadi tidak di-assign ke raw mat packaging. Nah, andaikan untuk item, kalau untuk item ya memang cek material type-nya memang harus di-assign sebagai material bom ya. Yaitu raw mat dan packaging. Itu yang dimaksud. Jadi secara structure dia mempunyai dua, itu ada header dan ada detail. Di mana detail itu isinya adalah item-item komponen-komponen yang sebagai pendukung, sebagai bahan untuk membuat finish product atau semi finish product. Lanjut. Lalu sekarang kita ngomongin bom status ya. Apa yang dimaksud dengan bom status? Tentu saja pada saat pembuatan bom di awal itu otomatis statusnya adalah crit gitu ya. Bom itu masih statusnya created gitu. Kemudian pada saat mau diaplikasikan ke sistem, kita akan merubah bom itu menjadi release gitu ya. Itu aja sih pengertiannya bom status. Nanti selain itu pula kalau di sini digambarkan bahwa bom status itu berdampak pada application ya, pada application-nya di sini. Oke, kemudian bom status, saya baca dulu ya. Bom status itu adalah kontrol bom processing di dalam perbedaan application area. Tadi bisa bermakna bom status itu adalah status yang pergerakan dari perubahan status dari bom, atau juga bom status yang dimaksud di sini juga bisa bermakna adalah perbedaan application area. Jadi ketika Anda mengkonfigurasi sistem di dalam bom, ya, di dalam bom status ada yang mendefinisikan status untuk membedakan indikator yang allow dan disallow gitu ya di bom processing. Contoh bom A ya. Bom A dengan status 1 dapat dieksploit ke dalam MRP dan dirilis untuk pen order. Atau bom dengan status 2 tidak dapat dieksploit di dalam MRP atau dirilis untuk pen order ya. Jadi ini ada dua, 1 dan 2 ya, tipe statusnya nanti Anda bisa lihat di SAP-nya. Di CS01 itu ada description dari status. Oke, kita masuk ke item kategori. Item kategori di sini ada didefinisikan secara grafik. Saya bisa jelaskan bahwa di dalam CS01 itu kan ada item-item yang yang diinputkan sebagai bahan. Nah, di kolom L, jadi dalam item detail itu ada nomor urut, ada kode stok, ada kode material, description, unit, dan quantity gitu kan ya. Nah, untuk yang di item kategori, di kolom item kategori itu bisa diinputkan beberapa tipe seperti ini. Yang pertama yang umum adalah stock item. Biasanya kodenya L gitu ya. Artinya bahwa material itu bahwa bom itu akan mengambil material dari stok gudang gitu. Jadi dia pakai L biasanya. Lalu bagaimana dengan yang non-stock ya? Kalau yang non-stock berarti dia itunya dikosongkan. Ada yang juga teks. Biasanya 3 ini L, N sama teks. Teks berarti yang T gitu ya. Yang lain-lainnya jarang dipakai di produksi. Oke, jadi ada kategorinya stok, non-stok, dan teks gitu aja ya. 3 itu diproduksi. Kemudian, nah ini dia item kategorinya itu stok dan non-stok ya. Jadi yang dimaksud yang stok, oke lah, stok yang berarti dari stoknya produksi. Kalau yang non-stok itu berarti nanti Anda masukkan di item kategori ini N ya. N itu berarti non-stok.
non-stock. Artinya non-stock berarti dia consumable, barang itu yang langsung dipakai habis gitu. Makanya tidak di stok dan jarang-jarang beli biasanya. Sebagai contoh di 4050 ini non-stock ya, tidak dilihatin ini sebenarnya N ya, dua-duanya yang paling bawah ini. Nah, ketika dia men-setup N ya, maka otomatis akan diarahkan ke purchasing data ya, akan diarahkan ke purchasing. Kenapa? Karena harus melengkapi ya price unit, cost element, material group, purchasing group, delivery time dan sebagainya. Jadi karena memang dia bukan stok, jadi dia harus beli ya. Kalau yang beli ya berarti kita harus mendefinisikan purchasing groupnya apa segala kelengkapan yang ada di purchasing lah gitu ya. Jadi kita mensuggest keluar ke tim purchasing untuk membeli barang dengan spesifikasi yang ada nanti yang diminta oleh SAP. Oke, itu jadi yang item kategori ya. Kemudian multi level BOM. Nah, ini apa yang dimaksud dengan multi level BOM? Di sini digambarkan ya. Kalau dari struktur di sini ada pump gitu ya. Kemudian di sini ada 3, ada casing shaft, drive wheel sama shaft gitu kan ya. Kemudian ini kalau ini punya BOM, punya slug 1. Kalau yang ini juga punya 1, jadi single level BOM ya. Kalau yang ini dia punya 2, ya, punya 2 slug gitu kan, punya 2 komponen. Artinya bagaimana? Jadi yang dimaksud dengan ini single level, jadi berarti dia mempunyainya. Jadi ini oh ya, ini multi level. Ini maksudnya adalah dia berlevel-level, jadi banyak level. Seperti kayak gini, pump ini kan mempunyai SFG, mempunyai semi finished product. Maka ini pun dia mempunyai komponen. Nah, kesininya, ke kanannya juga ada lagi. Dia mempunyai WIP, juga mempunyai produk. Nah, yang berangkai gini berhubungan satu ke SFG-nya sampai bawah, sampai level bawah. Ini yang disebut dengan multi level. Lain halnya kalau yang single level. Kalau yang single level itu biasanya dia satu arah ya. Misalnya ya seperti ini nih gambarnya ya. Single level BOM. Kalau yang single ini berarti dari shaft ke slug langsung gitu. Ini juga single level. Tapi kalau dia ngelihat dari posisi pump ya itu adalah multi level karena dia ke sini berjalan, ke kanan kiri berangkai gitu ya. Itu yang dimaksud dengan multi level BOM ya. Karena nanti pemahaman ini juga nanti akan dipakai di konsep yang lainnya. Anda pahami bahwa yang single level itu seperti ini. Soalnya BOM juga nanti ada berhubungan dengan single level, ada yang multi level ya. Terutama nanti di proses run MRP ada yang single level, ada yang multi level BOM ya. Lalu ini masih ada pembahasan ke bawah, saya kira kita batasin dulu ya sampai multi level BOM. Nanti kita lanjut di recursive BOM ya. Oke, penjelasannya ada. Oke, saya kira itu dulu. Takutnya Anda jenuh gitu ya. Nanti Anda pahami dulu konsepnya sebelum kita lanjutkan ke recursive BOM. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.